Oke, nah hari ini aku sama tiga speaker yang luar biasa. Hari ini aku nggak jadi speaker, tapi aku bersama Jaivis. Habis itu aku bersama Mas Anas. Habis itu aku ada lagi siapa ya? Satunya, oh Kak Erin. Oke, nah hari ini akan menyampaikan materi yang bagus banget adalah komunikasi dengan murid saat pada saat kelas dan membuat ruang diskusi kepada murid. Jadi intinya apa sih materi kali ini? Materi kali ini intinya kita memberi ruang buat murid buat bisa menyampaikan ide, membuat diskusi. Jadi kalian nggak cuma jadi teacher, tapi jadi teman juga sehingga murid itu enjoy buat cerita sama kalian. Nah, itu materi yang bagus banget hari ini. Dan let's go, mungkin langsung ke speaker pertama aja, Kak Jaivis ya. Habis itu akan dilanjutkan dengan Kak Anas, dilanjutkan dengan Kak Erin. Habis itu terakhir kita akan Q&A. Mungkin kita akan selesai jam 10 atau jam 10 lebih 10. Oke, nggak usah lama-lama. Yang penting materinya kena lah. Oke, silahkan. Oke, terima kasih Kak Elang. Nah, ini aku share screen-nya ada muncul? Sudah. Oke. Nah, jadi topik hari ini itu communication with students during the class and creating discussion space. Nah, ini aku langsung mulai aja. Nah, jadi pertama menurutku yang paling penting itu efektif efektif teaching process. Kenapa? Nah, supaya murid-murid ingin berdiskusi itu tentu saja yang paling penting itu pelajarannya tidak membosankan. Nah, kalau udah sampai mereka nggak pengen dengar pelajarannya, nah, sudah pasti mereka nggak bakal diskusikan atau bahkan perhatikan pelajarannya. Nah, jadi eh, yang paling penting itu pertama jangan cuma baca PowerPoint-nya. Nah, karena kalau kita cuma baca PowerPoint-nya itu cara mengajar kita sangat pasif. Nah, bisa seperti contohnya kita kasih contoh sendiri. Nah, contohnya bisa kasih yang lebih menarik. Karena kalau di PowerPoint biasanya tugas-tugasnya itu semua kayak tentang bekerja di perusahaan gitu ya. Nah, kan agak bosan gitu. Nah, bisa buat contoh soal yang lebih lucu atau lebih menarik gitu. Nah, jadi kita buat pelajarannya lebih menarik. Nah, oke. Nah, kedua, nah supaya murid-murid bisa bertanya-tanya. Nah, jadi nanti kayak misalnya kita mengajar beberapa satu part gitu, satu satu part atau satu section. Nah, kita nanya dulu. Nah, adakah yang mau bertanya? Nah, jadi kalau kita sering nanya gitu, nah pasti nanti ada yang bertanya. Nah, sehingga kadang kadang kita juga bisa suruh murid lain untuk mencoba menjawab. Nah, kalau di grup, nah kita bisa suruh murid lain untuk menjawab pertanyaan murid ini. Nah, jadi kita pun sekalian tahu sebenarnya murid-murid kita itu bisa atau enggak sih. Nah, jadi kita bisa pakai kesempatan seperti ini supaya kita bisa mengetahui kemampuan dari murid-murid kita. Nah, jadi di sini let students ask questions after each part of a lesson. Nah, sebenarnya PowerPoint ini agak pendek. Memang kemudian get to know the student. Nah, jadi supaya murid itu juga lebih open untuk berbicara pas kelas. Nah, kita juga boleh lebih sering ngobrol sama mereka. Nah, jadi jangan tiap kali meeting cuma bahas pelajaran. Ya, kadang bisa nanya keseharian mereka atau bisa nanya kegiatan-kegiatan mereka. Nah, jadi sehingga seperti ini eh, ada lebih ada hubungan atau lebih dekat antara guru sama muridnya. Nah, jadi muridnya bukan datang masuk kelas cuma mendengar guru menjelaskan pelajarannya. Dia juga bisa berinteraksi gitu. Nah, jadi kadang kita juga boleh ngobrol-ngobrol sedikit sama mereka. Nah, kemudian ini juga boleh, nah, supaya kelasnya lebih kompak gitu, nah, kita bisa make use of the WhatsApp group. Nah, jadi di luar kelas, nah kita bisa bikin kayak kegiatan-kegiatan gitu. Kadang mungkin, nah bisa seperti meme battle gitu, meme contest. Nah, kita kasih sebuah template, suruh murid-murid bikin
meme tentang programming. Nah, misalnya seperti itu. Atau kita bikin projectnya, nah projectnya jangan seperti hackathon yang di apa namanya platform ya, ya. Hackathonnya jangan seperti yang di platform karena yang platform kan agak membosankan. Nah, kita kasih misalnya projectnya yang lain. Nah, kemudian lebih menarik atau seperti game-game gitu projectnya. Nah, sehingga mereka juga bisa diskusi, bisa bahas gitu. Nah, jadi ini juga make use of the WhatsApp group. Nah, supaya WhatsApp group bukan cuma untuk pengumuman hari ini jam 7 kelas, hari ini jam 7 kelas. Nah, jadi ada gunanya juga WhatsApp group untuk diskusi antara para murid-murid. Nah, seperti itu. Nah, itu saja dari saya, Kak Galang. Nah, oke. Have fun teaching. Oke, thank you banget. Boleh balik ke eh, presentasi yang pertama tadi Kak Davis, bagus banget Oke. tadi. Yang bagian mana? Iya, lagi, lagi. Nah ini di efektif teaching proses ini. Nah, oke, di efektif teaching proses ini bagus banget ya. Ini ya bener. Sering banget kita terapkan bahwa kita mengajar itu berdasarkan apa yang ada PowerPoint. Ya bagus, bener. Aku udah eh, sering banget bahas ini bahwa mengajar berdasarkan PowerPoint dan methodological guideline itu sebenarnya nggak salah. Nah, nggak salah ya, nggak ada salahnya sesuai dengan itu. Nah, oke, habis itu, nah, yang jadi permasalahan apa? Itu jadi bermasalah ketika studentnya boring. Nah, studentnya mungkin paham, paham sama materi yang kalian ajarkan itu. Mungkin paham, bisa mengerjakan soal. Tapi dia merasakan rutinitas les. Les itu jadi sesuatu yang hal yang rutin gitu loh. Oh, aku mau les, ya udah les. Aku nggak mau les, ya udah nggak les. Akhirnya lama-lama lost interest. Nah, dan solusi yang dikasih Kak Jaivis tadi bagus. Aku bisa kasih contoh juga untuk masing-masing course aku mau tegasin ya. Oke, tambahin dikit ya Kak Jaivis ya. Oke, Nih. oke. Nah, di masing-masing course kalian itu eh, bisa menambahkan contoh-contoh di real life kehidupan. Misalnya kayak di visual programming nih, kita belajar if else nih. Ini keseharian tuh buat apa sih if else itu? Di Python itu keseharian if else tuh buat apa? Nah, oke yuk tutor-tutor jawab yuk, if else tuh buat apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak? Ayo kasih contoh dong. Tahu, Mister. Apa tuh? Kalau kita nilainya di atas 80, dapat mainan. Nah, gitu. Nah, kalian ajak eh, bahwa buat student-student itu ngerti hal-hal kayak gitu. Terus lanjut, misalnya kalian belajar apalagi, misalnya clone di dalam Scratch gitu ya. Kalian contoh, ah jelasin clone itu kan susah teman-teman. Kalian bilang aja gini, siapa yang tahu Naruto? Nah, Naruto itu punya jurus andalan apa? Nah, punya jurus andalan apa tuh Naruto? Waduh, Naruto punya gear 5. Salah, salah manga, Kak. Oke. Naruto tuh punya jurus 1000 bayangan. Nah, 1000 bayangan itu bisa disebut apa? Clone. Jadi intinya clone itu apa? Nah, intinya clone itu buat membelah diri. Jadi kalian ciptakan ide-ide yang kreatif gitu. Nah, nanti kita lah bisa lah diskusi dengan hal kayak gitu. Atau aku bisa memprovide sebuah contoh untuk jawabnya Rasing kan. Ya, kaki bunsin. Nah, itu jawabnya Rasing kan. Nah, kayak gitulah yang kalian akan terapkan. Itu bakal asik banget sih di kelas. Oke, gitu aja. Ini udah bagus banget. Oke, kita akan lanjut ke speaker selanjutnya ya. Oke. Habis itu kita jadi forum diskusi. Mungkin Mas Anas udah bisa ini siap ininya.
Sudah aman Mas Galang. Oke, sudah aman. Langsung dilanjutkan sama Mas Anas. Oke, baik. Terima kasih Mas Galang, Mas Jayvis juga. Tadi sudah bagus banget presentasinya. Aku izin share screen dulu ya. Oke, sorry ini suaranya agak sengau nih, lagi bindeng. Oke, baik. Dari aku mungkin materinya masih sama nih dari Kak Jayvis ya. Tadi sudah cukup lengkap kalau menurutku, tapi mungkin aku akan menambahkan sedikit di bagian communicating with students during the class and creating discussion space. Ini mungkin dari sudut pandang lain. Iya, jadi kalau dari menurutku dari untuk bagaimana sih membangun sebuah komunikasi itu ada 4 poin ya. Yang pertama itu bagaimana kita mengetahui karakter dan habit atau kebiasaan anak-anak itu penting banget dari awal kita kenalan dari pertemuan pertama. Kita kenali nih, bila perlu kita catat, oh si A ini karakternya begini, hobinya ini, bahkan mungkin kalau perlu rumahnya, karena kadang-kadang kita membangun komunikasi bakalan asik. Misalkan anak-anak yang rumahnya di Bogor di Bogor lagi musim ini ya, atau di situ lagi ada pertandingan apa nih, kayaknya asik nih. Itu akan bisa memancing komunikasi lebih ya kalau kita tahu kita profiling anak-anaknya dari awal itu kita udah ada datanya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian kedua ini start with warm greeting. Pastinya ini mungkin semuanya teman-teman ini sudah menerapkan ini. Karena nggak mungkin ya kita masuk kelas itu dengan suasana suram, pasti warm greeting ya. Ini bisa menciptakan good atmosphere. Biasanya di 1 menit pertama kalau kita bawanya asik, anak-anak yang tadinya nggak mood, ya perlahan-lahan bisa kebawa suasananya enak, ke bawa energi positif kita. Nah, kemudian two ways communication ini penting banget. Jadi betul kata Mas Jaivis tadi, kita nggak bisa atau kurang efektif kalau misalkan menjelaskan itu saklek banget dengan apa poin-poin yang ada di presentasi. Kita bisa menggunakan analogi-analogi seperti kata Mas Galang tadi untuk klon ya, KG Bunsin dan lain-lain itu anak-anak akan lebih suka atau lebih nyambung kalau menggunakan analogi dibandingkan harus saklek materinya yang kita jelaskan secara langsung. Nah, kemudian nomor 4, kita appreciate student task. Ini setiap bagian kecil dari tugas anak kita harus apresiasi ya, karena mungkin buat kita sepele, tapi buat anak bisa menambahkan gerakan kayak yang di VP, bisa merubah ke atas aja itu udah sebuah kebanggaan buat dia. Kita perlu banget mengapresiasi agar anak-anak itu merasa senang, merasa nyaman, dan bisa menciptakan komunikasi juga di sini. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih kalau untuk menciptakan ruang untuk diskusi? Ya, di sini ada beberapa hal. Yang pertama ini kita ajak anak-anak memberikan masukan terhadap karya teman ya. Jadi seperti apapun karyanya kita apresiasi dulu, kemudian kita minta anak-anak lain untuk komentar. Apapun itu komentarnya ya, dan kita bawainnya nggak harus dengan yang formal-formal banget. Jadi ini tugasnya udah selesai, komentarnya apa? Kita lihat, wah ini ada game bagus banget nih. Tapi gamenya kok ada yang aneh ya? Kira-kira yang aneh di mana sih, Dek? Ya, kita cari tahu yuk sama-sama. Mungkin boleh tulis di komentar atau boleh ngomong langsung nih. Nah, itu anak-anak akan mudah terpancing untuk diskusi. Dan kemudian kita bisa juga ajak anak main mini games atau main tebak-tebakan. Ini buat selingan ya. Aku masih ingat kata-kata Mas Fadli dulu waktu di training awal itu kita bisa pakai yang apa ya, yang gambar-gambar itu aku lupa itu. Apa itu Mas Fadli? Biku di sini Pak. Egi.io. Oh, Egi.io, ya itu salah satunya sama yang aplikasi Gartik juga itu ya. Kalau nggak salah Gartik itu bisa bikin suasana makin cair dan kita juga bisa sering ngobrol juga di situ. Kemudian yang poin ketiga kita juga bisa bahas hobi. Benar tadi kata Mas Jai juga kita bahas hobinya, kegiatannya apa, aktivitasnya apa. Jadi di kelas itu kita tidak melulu membahas tentang materi. Nah, ini kalau dari aku mungkin 3 poin itu untuk creating discussion dan build communication-nya. Oke, untuk selebihnya aku kembalikan ke Mas Galang ya. Terima kasih. Oke, thank you banget Mas Anas. Nah, ini poin yang creating communication tadi bagus banget. Kenapa bagusnya? Karena eh, kita itu terbiasa untuk memuji
anak atas keberhasilan-keberhasilan kecil. Atas hal-hal sepele itu anak dibilang pintar. Atas hal-hal pencapaian kecil misalnya dia bisa ngelewatin level aja. Kita bilang, wow, good job. Keren loh ini bisa sampai sini. Itu bagus banget sih efeknya. Nah, oke. Mungkin langsung ini cepet ya. Habis itu kita banyak diskusi, tanya jawab deh. Kita langsung lanjut ke next speaker aja. Kak Erin, udah siap kah? Udah, Kak. Oke, langsung aja. Oke, jadi mungkin kalau yang aku bahas sedikit beda sama kakak-kakak sebelumnya. Kalau mereka kayaknya agak teknikal-teknikal. Kalau aku kebanyakan muridku itu anak VP. Jadinya aku lebih ke arah ngobrol sama anak kecil, benar-benar kecil gitu. Nah, jadi gimana cara create communication sama mereka? Yang pertama itu kalau dari aku, get to know your student. Karena nggak semua murid tuh sama. Ada yang nggak suka ngobrol, ada yang les karena dipaksa, ada yang emang karena suka ngeles. Jadi kalau bisa cari tahu kenapa dia ngeles, cari tahu orangnya gimana, supaya kita bisa tahu tap in ke orangnya tuh gimana. Kayak misalnya dia ngeles pun udah terpaksa gitu. Mungkin kalau kita ajak ngobrolnya kebanyakan tentang pelajaran, ntar dia malas gitu. Jadi kita cari tahu dia kenapa ngeles dan sukanya apa. Yang kedua, cari tahu hobinya tuh apa. Nah, ini aku pengalaman banyak anak yang awalnya pendiam, nggak mau ngomong, terus tiba-tiba saat nggak sengaja kesebut, misalnya hewan peliharaannya apa, dia sejak itu nggak berhenti ngobrol gitu sampai sekarang. Kayak dia ngomongin itu, terus kalau ada lagi yang kayak sukanya anime, dia sekali kita nyebut, gimana udah kelar nonton anime yang kemarin itu belum? Terus dia langsung nggak berhenti ngomong gitu. Jadi cari tahu kesukaan anak-anaknya, terus kita kalau bisa catat atau ingetin gitu, misalnya anak ini sukanya anime, kalau yang ini dia nggak nonton anime nih, suka mainnya Roblox. Jadi ntar kita kita bisa kapan sekali-sekali ngomongin yang Roblox, sekali-sekali ngomongin yang anime gitu supaya merata lah. Bisa juga ada yang suka nonton YouTube juga tuh, yang di toilet ada kepala itu nggak tahu apa. Terus ada juga ya nonton-nonton YouTube gitu, kadang-kadang kayak cari tahu. Kadang aku share screen juga, kayak kamu suka nonton apa nih di YouTube, coba Miss lihat, terus kita share screen lihat YouTube dia bentar doang gitu. Nah, terus ikuti hobinya, jadi nggak cuma nanya sekali doang, tapi kayak setelah nanya minggu-minggu depannya kayak di recall lagi gitu. Oh, kemarin udah keluar episode baru nih ya, udah nonton belum gitu. Terus yang keempat itu notice perubahan pada anak. Jadi seandainya misalnya ada anak potong rambut gitu, ya mungkin di notice itu supaya dia lebih seneng, kayak merasa diperhatikan sama kita. Oh kayak, oh kamu habis potong rambut ya, wih keren lo rambutnya. Terus misalnya warna bajunya tiba-tiba biasa warna gelap tiba-tiba terang, wih bajunya baru ya gitu atau gimana. Nah, terus mungkin salah satu cara komunikasi lainnya adalah minta anak buat bercerita, kayak misalnya dari SMP naik ke SMA. Nah, iya tuh, skibidi. Ya, terus misalnya ada yang dari SD naik ke SMP, kan itu pindah sekolah tuh. Mungkin kalau kemarin sih aku tanya-tanya gimana mosnya, PLS-nya, sekolah baru nih anak SMP. Pelajarannya susah nggak SMP gitu, kayak banyak kan basa-basi gitu. Sebenarnya basa-basi, cuman mereka jadi sering ngobrol sih jadinya. Terus yang keenam itu dengarkan anaknya. Jadi kalau misalnya kita tanya, terus dia jawab, kalau bisa jangan kayak pertanyaan template gitu sih. Kita bisa elaborate pertanyaannya dan beneran dengar dan ingat jawaban dia gitu. Supaya minggu depannya kita nanyanya nggak sama lagi. Nah, terus yang ketujuh itu encourage anak untuk saling ngobrol dan connected. Nah, ini ada murid di kelasku yang sama-sama main Roblox. Jadi aku kayak, tuh sana main bareng gitu, ntar habis kelas. Jangan di kelas ya main. Tapi itu nanti mereka kayak tukeran, nggak tahu apa, di Google, tukeran ID mungkin, tukeran ID di chat. Sama ada yang main Genshin juga. Main Genshin tukeran UID. Terus sebenarnya kadang-kadang mereka ngobrol sendiri gitu sih dalam dalam itunya, kalau udah pada selesai sih. Jadi kayak tiba-tiba ada anak bawel ngobrol, ini Genshin kamu karakternya gitu ya. Terus kayak aku biarin sih kalau misalnya kayak gitu, tapi asal udah selesai. Terus yang terakhir puji anak. Jadi yang tadi Mas Anas juga sempat sebut ya, dipuji anaknya. Biasa aku boleh suka muji kalau dia on time, supaya setiap minggu, supaya dia merasa kalau on time itu penting, karena aku males kan kalau telat, ntar telat juga pulangnya. Jadi kalau misalnya on time gak on time, aku puji on time sih. Misalnya dia telat juga aku bilang, wah next time, wah, lumayan nih udah mau, maksudnya kayak udah hampir nggak telat gitu. Semoga next time-nya bisa on lebih pas lagi datangnya. Terus kalau misalnya ada yang berani jawab juga aku puji. Kalau udah selesai kerja juga aku puji. Kalau misalnya udah
ngerjain tapi salah terus juga aku puji karena udah berusaha. Udah sih, mungkin itu aja dari aku. Thank you. Oke, thank you Kak Erin. Oke, bagus banget ya. Jadi, oke, semuanya speaker udah sampaiin materinya masing-masing. Eh, pada intinya, oke, yang disampaikan Kak Erin tadi bagus. Jadi pada intinya dari materi hari ini apa sih teman-teman konklusinya? Jadi konklusinya adalah menciptakan discussion space itu adalah pembelajaran kalian jangan sampai satu arah nih. Maksudnya jangan sampai melihat presentasi aja, membacakan, habis itu mereka mengerjakan, udah. Nah, kalian ciptakan ruang diskusi-diskusi, effort lebih buat kenal sama student itu, bukan hanya kayak guru dan murid, tapi kalian jadi sahabat juga. Kalau sahabat biasanya tanya apa sih, "Oh, what's your day?" Habis itu, kalau enggak, eh, ini hari kamu gimana sih minggu ini? Sekolah kamu tadi gimana sama teman-temannya? Misalnya dia yang baru lulus nih, kan bulan Juli itu kemarin lulusan ya. Ada yang beberapa yang naik kelas, ada yang lulus juga. Berapa kayak teman-teman kamu asik gak? Terus kegiatan apa sih yang kamu kegiatan ekskul di sekolah kamu? Nah, dari situ nanti muncul pembicaraan-pembicaraan, bahkan ide-ide mereka kayak gini. Dulu aku punya murid ya, pendiam banget dia. Dia serius, nggak mau diajak ngobrol. Maunya adalah dia mengerjakan, habis itu dengerin dari presentasi, ngerjain udah, nggak mau ngobrol sama sekali. Bayangin. Nah, ketika itu aku tahu bahwa dia di sekolah ikut karate. Nah, habis itu aku bahas tuh soal karatenya. Oh, sabuk biru ya. Aku yang nggak tahu karate, searching-searching di Google, sabuk karate itu tingkatannya apa, terus tentang karate itu apa, habis itu lawan tanding itu apa dan lain-lain lah. Nah, dari situ aku tanya-tanyain, aku kegiatan-kegiatan, akhirnya dia ikut kompetisi sampai bikin proyek karate itu tadi pakai Scratch. Nah, kan bagus banget kan? Kuncinya komunikasi sepenting itu ya buat itu. Dari yang semulanya emang nggak niat ngomong, dari semulanya nggak ada ini, dengan komunikasi yang bagus, itu akan jadi interest di ini kalian, di kelas kalian. Sering nggak sih kuliah gini? Kalian benci sama mata kuliahnya, kalian tapi kalian suka sama dosennya, atau kalian benci sama pelajarannya, tapi kalian suka sama gurunya. Akhirnya apa? Yang darinya semula benci itu jadi suka. Nah, itu dia. Itu dia. Kuncinya komunikasi pedagogik di sini adalah kalaupun di awal nggak suka, tapi kalian jadi guru yang disukai sama murid, itu bisa aja ada kemungkinan bahwa murid itu jadi suka sama pelajarannya, walaupun awalnya dipaksa. Gitu sih. Oke, itu aja sih yang mau aku tambahin. Eh, Semangat buat kita semua. Yuk kita lanjut Q&A yuk. Tanya-tanya aja yuk. Kita akan tanya-tanya ke speaker. Kita akan selesai pas jam 10. Ada yang mau nanya? Atau kalian mau nanyain jawaban detail lah. Misalnya kalian mau sebutin contoh yang detail. Misalnya, nggak apa-apa, aku nanti akan sebutin lah. Kalau case-nya kayak gini gimana Kak? Gitu boleh. Kan mungkin tadi masih terlalu universal lah. Ya, Mas Fadli silakan. Kalau aku lebih ke nanya ke semua tutor sih kayak soalnya kan aku pernah bikin. Jadi gini, aku cuma pakai ini ke satu kelas. Jadi satu kelas ini tuh asik banget. Tapi nggak tahu kenapa kalau di grup WhatsApp tuh formal diem semua. Nah karena ternyata mereka tahu kalau orang tua itu baca grup WhatsApp mereka gitu. Akhirnya dengan inisiatif aku bikin channel Discord. Apakah kalian menerapkan hal yang sama untuk membuat itu? Karena aku kebetulan cuma bikin satu dan sekarang anak-anaknya pada nanyain nggak ada teman baru gitu. Karena aku nggak bisa
nggak bisa bikin grup Discord lain karena kelas-kelas yang lain yang lain itu benar-benar nggak ngerti, bahkan nggak ngerti apa itu Discord, atau bahkan mereka ya kayak tadi yang formalitas gitu. Yang formalitas yang datang dengerin terus pulang, datang dengerin keluar gitu gitu. Jadi ya, apakah kalian ada yang bikin atau gimana? Cuma hanya gitu aja sih. Karena untuk ini kan tentang space juga kan. Mereka bikin sendiri ada sih. Ada, jadi mereka bikin, jadi mereka pada main Valorant ya. Jadi yang main Valorant itu pada punya grup Discord sendiri. Iya, sama case-nya Kak, sama Kak Erin. Cuma aku belum pernah sih menerapkan kayak gini. Cuma ini dia yang bagus tuh. Jadi kayak kadang tuh ya, aku jujur ya, ini jujur-jujuran nih. Aku menginvite, hal yang paling susah tak lakukan adalah menginvite parent di dalam project kelas. Itu hal yang susah banget dilakukan. Kenapa? Karena parentnya nggak mau. Parentnya nggak mau, dan studentnya itu nggak mau kalau dia dilihat sama parentsnya. Lah kan lucu kan? Bahkan bahwa kayak, maksudnya kayak gitu loh. Nah, asli. Kalau nggak datang, kalau nggak parentnya ya nggak mau, emang studentnya nggak mau. Nah, itu hal yang sulit loh teman-teman. Kayak gitu solusinya gimana? Kalau aku biasanya, student itu tak minta ngomong sendiri. Kamu ngomong bahwa kamu tuh, cerita bahwa kamu tuh udah ini loh, kamu ada project ini. Kalau enggak aku bikin laporan di grup bahwa ini mengerjakan ini. Parentsnya tak chat satu-satu. At least itu biar mereka tahu lah apa yang sedang dikerjakan. Itu nggak tahu sih. Ini masih susah banget sih ya, buat aku sampai sekarang tuh. Ada yang ini nggak? Ada yang punya tips nggak? Aku izin masuk, Mas, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Kalau saya tuh gini, Mas, aku kan kebanyakan Python ya, Mas, ya, saya ya. Jadi awalnya memang saya nggak invite parent-nya buat progresnya. Soalnya saya dapat keluhan kayak, Kak, saya kalau dilihat sama parent, saya malu ngejakin proyeknya, saya nggak fokus gitu kan. Jadi ya udah, biasanya sama saya tuh proyeknya itu tak bikin dulu ya, kayak mereka tuh fokus dulu, tanpa manggil parentnya dulu, fokus dulu. Nah, di sesi presentasi, aku bilang, yuk kamu sombongin coba proyekmu ke mamamu gitu. Ini hasilmu selama belajar gitu. Kamu bisa sombongin ke orang tuamu gitu. Nanti biar tahu kalau kamu tuh dapat benefitnya sama proyek ini gitu. Akhirnya si anaknya mau gitu. Oh iya ya, ini saya proyek saya bikin sendiri. Tak sombongin kah ke mama saya gitu. Nanti tak sombongin juga ke teman-teman gak apa-apa kak gitu. Biasanya ada pertanyaan kayak gitu. Ya nggak apa gitu. Jadi memang ada beberapa anak yang nggak suka, memang benar-benar nggak suka kalau dia tuh ngerjain dipantau sama orang tua. Memang ada. Ya, salah satu caranya ya tunggu dia selesai dulu ngerjain proyeknya, baru pas presentasi, baru bisa panggil orang tuanya gitu. Dan kalau orang tuanya sibuk, biasanya aku minta tuh di videoin kayak, coba nanti kamu minta tunjukkan ke mamanya ya, nanti kasih tahu ke saya respon mamanya gimana gitu. Biasanya saya gitu. Ada sama anak tuh kayak yang di videoin gitu. Oh ya, ada juga yang kayak mamanya tuh, oh ya terima kasih ya sudah proyeknya. Kadang ada juga mamanya tuh langsung ngechat gitu di mana, di grup. Ini bener buatan anak saya, ada yang kaget kayak gitu juga. Sebenarnya sih, menurut saya ya, em, mungkin apa ya? Mungkin ya itu benar kata Mas Galang ya, malu gitu. Kalau anaknya ngerjain dilihat sama orang tuanya tuh malu. Saya juga gitu soalnya. Apapun kalau saya ngerjain terus dipantau sama orang tua ya malu. Itu sih dari saya sih Mas. Oke, makasih banget Mas Erik, itu ilmu banget yang. Jadi bener banget, kata Mas Erik tadi, aku juga gak kepikiran sampai selama ini itu bahwa ya kita bisa menginvite parents setelah mereka selesai kerjakan. Nah itu, iya sih, selama ini kendala kita adalah parent sibuk atau mungkin studentnya sendiri yang malu. Ya gitulah, itu bagus banget. Kalaupun cara kedua tadi nggak masalah, kita tuh bisa di recording. Jadi recording itu ketika mereka presentasi itu. Nah, ini juga bagus ya. Eh, ini salah satu topik kita ya, bahwa di project project lesson, ketika student mengerjakan project itu,
itu kan habis mengerjakan project, bikinlah mereka adalah presentasi satu persatu. Nah, soal teknisnya kayak gimana? Nanti aku akan share di grup atau kalian minta aja kalau aku kelupaan. Dengan presentasi satu persatu itu akan terjadi suatu diskusi tuh di dalam project lesson. Kalau visual programming itu pertemuan 5 sampai 9, kalau Python tuh hackathon dan lain-lain lah. Nah, dari project-project lesson itu kalian bikin presentasi satu-satu. Nah, saat presentasi aja di record, di recordnya pas presentasinya aja. Jadi kan parents bisa lihat yang pertama. Yang kedua adalah setelah presentasi kalian bisa diskusi. Habis ini mau ngapain, projectnya mau diapain. Itu kan bisa. Dan itu ini sih baguslah efeknya. Aku yakin kalau diterapin pasti keren sih. Oke, gitu aja. Ada yang lagi yang mau dibahas isu-isu? Boleh, boleh. Kak Om Alwi silahkan. Weh, Om ya. Halo Om-om semua, salam kenal. Kakak-kakak semua, salam kenal. Tak buka kameraku biar kenal semua. Wah, halo. Halo, halo. Gini Om, eh, apa mungkin ada yang pernah punya masalah kayak aku ya Om? Aku tuh kalau pas pembelajaran, tapi semua student itu apa namanya nggak on cam gitu ya Om. Aku tuh bingung ya, maksudnya kayak ada beberapa kelas eh, tadi ini barusan kelas misal tadinya semua on cam, satu orang matiin tiba-tiba langsung dep 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 dep, matiin on cam semua. Bahkan saya chat sampai akhir ada tiga murid itu saya chat udah selesai belum? Kebetulan saya desain grafis. Gimana? Ada masalah nggak? Nggak nyaut, eh, nggak on cam, nggak ngomong, nggak bales chat. Dan di sini memang kelas baru, jadinya saya memang belum paham mereka satu-satu. Tadi nek Mbak Erin nanya, dicari dicari apa tadi yang Mbak Erin ya? Dicari dicari dia sukanya apa atau apanya apa gitu ya. Ada nggak cara cepat buat nyari dia kayak apa, dia itu siapa, dia sukanya apa? Soalnya kita chat, kita ajak ngobrol aja dia nggak jawab. Begitu mungkin maksudnya apa pembelajaran nggak tatap muka tuh susah buat saya. Kadang saya sampai maksa on cam mau nggak ada, nggak mau apa bahkan saya ya, kalau yang nggak jawab tuh mungkin ada yang punya pengalaman kayak gitu dan pernah sukses saya minta infonya begitu. Terima kasih. Oke, silahkan teman-teman dijawab dulu. Yuk, siapapun yang boleh punya pengalaman yang sama, silahkan. Nggak harus speaker, silahkan jawab. Ini dari Kak Erin. Biasanya juga mama tanya mamahnya dan lain-lain. Nanya mamahnya boleh. Hal kesukaannya apa. Oke, ini Mas Fadli mau jawab. Kalau aku nggak separah itu sih. Kalau kalau KU itu kayaknya agak agak rumit untuk penyelesaiannya karena semuanya nutup nutup diri gitu kan. Kalau dari aku sih, iya pakai joke kayak susah memang karena kalau merekanya masih pemalu itu kadang mereka tuh bukannya nggak dengerin tapi gimana ya? Dia dengerin, dia mau respon tapi karena dia nggak mau nyalain kamera, eh nggak mau nyalain mic, itu jadi responnya tuh ketahan gitu. Nah kalau aku biasanya mancing dengan joke tadi betul, terus juga tanya orang tuanya basa-basinya kayak apakah kameranya bermasalah atau gimana. Terus kalau misalkan orang tuanya bilang enggak, nah minggu depannya kita coba pelan-pelan. Kalau aku yang paling parah itu butuh 4 minggu baru mereka mau nyalain kamera itu pun cuman sebentar. Begitu aku senangnya bukan main itu. Ah, kamu nyalain kamera? Oh iya, salam kenal. Kita udah ketemu 1 bulan baru ngeliat muka kamu. Kayak kita bercandain kayak gitu biar dia juga ngerasa biar nggak malu karena biasanya kayak gitu kan kurang pede kan case-nya. Kalau dia udah berani, jangan kita ledekin gitu, tapi kita appreciate. Wah, akhirnya kamu nyalain aja nggak? Wih, ada apa nih? Kok nyalain kamera gitu gitu? Jangan nanti dia kagak mau nyalain kamera lagi sampai lulus.
Jadi jadi cari celahnya ketika dia udah mulai nyaring kamera langsung dia appreciate biar dia ngerasa naik gitu loh confidence-nya. Biasanya sih karena confidence sih biasanya. Apalagi masa-masa corona kan yang pada mereka menganggap belajar itu bisa sambil tiduran gitu. Case-nya di situ sih biasanya kalau ada juga yang malas, ada juga yang malu gitu. Tinggal dicari aja. Ya memang nggak bisa nggak ada cara pastinya. Pasti pelan-pelan kalau udah kayak gitu. Apalagi semua susah itu karena nggak ada contohnya. Jadi buat Mas Alwi semangat. Oke, kalau aku paling nambahin dikit nih. Nah, itu kalau kalau mau susah banget nih diajak nyalain kamera dan lain-lain. Nah, itu di awal bikin ini aja, Mas. Kayak nggak tahu lah siapin eh, apalah kayak reward kecil-kecilan atau next next apa nanti gimana. Nah, itu bikin eh, entah ya. Kalau aku biasanya ini sih nanti yang ini dapat apa gitulah. Nah, reward itu kecil-kecilan itu bikin kontes. Kontes kalau pakai Zoom itu lebih enak. Kontes lucu-lucuan filter ini, lucu-lucuan filter Zoom. Jadi kayak filter show gitu. Jadinya kayak kayak fashion show tapi itu filter. Nah, nanti yang di kelas filternya paling lucu atau kayak gimana. Nah, nanti dapat hadiah atau dapat reward apa. Jadi kayak mereka tuh kalaupun ini ada chance lah. Walaupun itu case-nya ya susah ya, tapi ada kemungkinan chance buat mereka cobain filter-filter lucu itu buat open cam. Entah ya, entah mau atau tidak, tapi mungkin boleh dicoba sih. Gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Lanjut kayaknya ini deh. Kayaknya lagi error deh. Oke, next. Ada lagi yang mau dibahas? Atau masalah-masalah the worst case yang terjadi apa sih? Oh ini siap, terima kasih. Saya saya izin masuk lagi Mas ya. Iya, boleh-boleh. Nah, ini ini out of the topic nggak apa-apa Mas ya. Nggak apa-apa Ini banget. soalnya was banget nih topiknya. Hmm. Oke. Kemarin itu Python udah aku ceritain ya sama ke Mas Gilang ya, ke Mas Galang ya kemarin ya, Hmm. bos saya itu. Nah, di sini aku nggak tahu ya. Pas trial anaknya itu dikasih Python. Nah, itu kan Pythonnya kan total. Jadi gampang banget ya. Nggak ada variabel, nggak ada ini, nggak ada def, nggak ada kelas dan lain-lain ya. Nah, Hmm. kemudian anaknya tuh kaget pas masuk ke kelas benernya. Loh, kok string banyak banget anunya komennya gitu. Jadi anaknya itu kayak salah masuk gitu loh, Mas. Nah, habis itu saya kan tak ama kan aku tak saranin downgrade ya. Karena kan anaknya kebingungan tuh. Downgrade ke Roblox atau enggak ke VP. Hmm. Nah, pas downgrade ke VP, ibunya komplain gitu. Katanya anak saya bisa Python gitu. Nggak sesuai ekspektasi gitu, Mas. Saya harus ngapain ini, Mas? Tapi untuk yang ini ibunya untungnya setuju kalau anaknya di downgrade kan ke VP, tapi takutnya keulang lagi, diminta coba dulu anaknya mau nggak ke VP gitu. Kesusahan nggak anaknya ke VP gitu. Untuk yang kemis untungnya ibunya setuju gitu. Aku takutnya nanti ada case selanjutnya ibunya malah marah-marah gitu. Untungnya ini ibunya sabar banget gitu. Kalau menurut Mas Galang sendiri gimana kalau case-nya kayak gitu? Aku Terima mau kasih. izin ngakak dulu, Mas. Aduh, ini ya, Mas. Case yang disampaikan Mas Arik itu adalah case yang aku paling ini nih. Jadi for your information aku buka-bukaan aja ya. Di Departemen Teaching itu ada banyak refund. Kali-kali ini tuh ini refund tertinggi sepanjang sejarah kemarin-kemarin lah. Dan kenapa tahu nggak masalahnya apa? Masalahnya adalah anak di bawah umur masuk ke course yang tidak sesuai sama umurnya. Itu masalah utama. Akhirnya habis itu eh, ini habis itu logiknya nggak sampai terus habis itu refund dan lain-lain. Em, ini jadi PR banget sih buat
kita, bukan buat kalian ya, buat aku dan lain-lain teman-teman itu. Karena ini dua sisi ya teman-teman ya. Dari TCM itu eh, harusnya dia punya KPI buat menjual lah. Gimana caranya jual, jual apapun itu. Tapi, nah dari tutor, nah kadang tuh realitanya itu nggak sedemikian gitulah. Nah, aku juga kalau buat case-case kayak gini, kalau itu aku akan berusaha ya. Nah, kan dikejar target juga kan. Ada target yang harus dicapai lah. Nah, aku akan berusaha ngomong lah sama DJM buat ngelurusin masalah ini. Jangan sampai jangan sampai apa itu namanya next lagi di assign eh, anak yang bukan umurnya, terus di course yang tersebut. Nah, itu aku pastiin buat nggak terjadi. Terus kalau udah terjadi gimana solusinya? Nah, solusinya adalah kadang tuh ya, karena di trial class itu semuanya terasa menyenangkan, teman-teman. Bahkan Python start itu mungkin 7 tahun dikasih trial class Python start aja asik. Nah, karena emang bikin turtle habis itu dan lain-lain, gak ada variabel dan lain-lain. Nah, itu. Nah, mungkin saran dari aku atau apa yang akan kita bisa kerjakan adalah, nah, itu adalah kita akan secepatnya sebagai tutor kita akan secepatnya mendeteksi aja. Misalnya, ketika di Python Start itu anak dalam satu pelajaran, dua pelajaran, kita udah menemukan indikasi bahwa ini bakal kesulitan nih atau kayak gitu. Itu harus cepet-cepet nih, harus cepet-cepet di inilah ditangani. Entah kita akan rekomendasikan ke course yang lebih ini biar di handle customer support nanti atau gimana caranya sebelum anak itu kehilangan interest gitu sih mungkin yang bisa kita lakukan atau kayak kalian udah mendapatkan indikasi-indikasi bahwa ini kesulitan nih atau dia ngetik aja masih bingung masuk Python start. Nah, itu kayak gitu kita harus cepet-cepet aja cepet-cepet melaporkan case itulah. Ntar kalau yang dapat case-case kayak gitu, aku open banget diskusi ya sama aku buat ini. Nah, kita akan selesaikan lah. Gitu sih. Ini emang ya, emang ini sih. Tapi aku nggak nyalain TCM ya. TCM ya nggak salah kok. Tapi ya itu emang emang the worst case sih. Kita harus saling komunikasi aja. Nah ini Mas Anas bisa nih dari sisi TCM nih. Oke, mungkin teman-teman banyak banget yang kendalanya ya di apa namanya umur. Aku juga ada siswa 5 tahun masuk ke VP ya. Jadi kalau sepengamatanku sih menurutku Mas Galang ya, dari TCM itu mungkin nggak terlalu paham nih. Kalau misalkan standar anak ini harus dimasukin ke Python itu dengan tes apa sih? Karena kadang cuman ya bener kata Mas Fadli Hello World aja dan Turtle itu udah dianggap jago banget. Apalagi kalau anak dipuji, dikasih bayangan dengan Python nantinya bisa magang ke perusahaan-perusahaan seperti Google dan lain-lain, bisa membuat aplikasi itu udah seneng banget. Nah, makanya mungkin kalau menurutku gimana nih Mas Galang kapan-kapan dibuat sesi apa ya kalibrasi atau sinkronisasi lagi ya. Jadi biar kita review sama-sama gitu materi di trialnya. Mungkin apakah perlu diubah atau ditingkatkan standarnya. Jadi kalau misalkan di turtle itu ya harus melewati turtle berapa supaya dianggap bisa masuk ke Python. Kalau misalkan yang di emoji master itu juga di tahap keberapa atau mungkin ada tambahan tesnya lagi itu supaya bisa lebih selektif lagi masuk ke Python-nya. Karena mungkin dari TCM juga nggak terlalu paham ya standar masuk ke Python-nya kayak mana itu, Mas. Wah itu boleh banget sih Mas. Itu keren sih. Kalau bisa kayak gitu gas banget sih. Nanti nanti aku mungkin sama tim tutor nggak tahu dari siapa yang udah lama pegang Python kayaknya Kak Kevin atau Kak Jevis ya ada Kak Kevin nggak di sini? Oke ada. Nah kita akan ini aja ya coba bikin bahwa
tes-tes kayak simple test itu buat dimasukin ke TCM itu gimana caranya eh, lulus tes itu ya kayak yang dibilang Mas Anas tadi lah. Kalau misalnya bisa ngerjain 2 atau 3 soal itu, oh mungkin bisa lah ngerjain Python gitu sih. Tapi itu keren banget. Oke, guys, ini aku catat dulu deh itu. Oke, thank you Mas Anas. Iya, bener sih itu. Harus ada kalibrasi kayak gitu ya. Oke, yuk lainnya yuk. Ada lagi? Itu chatnya Kak Alwi, Kak. Maaf. Oke, oke, tak bacain ya. Pengalaman mengajar 10 orang grup isi 10 dong. Bagaimana cara Anda ngajarnya dan bagi-bagi kasih sayang Anda ke 1,5 jam itu? Aku nggak bisa jawab nih, karena nggak pernah ambil. Ya, yang lain. Saya izin masuk ke ya. Boleh, boleh. Nah, kalau VP pernah aku 10, kalau PS pernah aku 11. Jadi di VP itu aku memang agak pusing. Pusing banget. Soalnya enak, kelas-kelas yang enak itu udah 7 orang. Isinya udah 7 orang. Enak banget, nggak begitu rame, tentram. Tiba-tiba ada nggak tahu mungkin merging atau apa ya masuk ke kelasku yang awalnya kelasnya kondusif itu uh, tiba-tiba kayak nggak kondusif gitu loh. Jadi ada beberapa anak memang yang nggak nyaman gitu, langsung nyampain ke saya, Kak, kalau kelasnya kayak gini saya merasa nggak nyaman gitu. Itu juga salah satu kendala Mas bagi saya ya. Nah, aku waktu itu kayak bisa pakai breakout room gitu. Kalau anunya aku apa kalau materinya aku memang awalnya emang kayak gitulah, kayak tak jadikan satu dulu materinya cara mengerjakannya gini-gini. Tapi pas mereka mengerjakan baru aku pakai breakout room. Aku pakai kaki bunshin gitu. Satu laptop, satu HP gitu. Jawabnya ya tak pecah 5-5 kalau saya gitu Mas. Kurang mohon maaf ya kalau nantinya kalau dicoba itu kurang efisien, tapi itu sudah yang terbaik yang pernah saya coba. Nah, itu breakout 5-5. Jadi kalau yang sini rame, ya kayaknya nanya-nanya itu pokok yang nanya-nanya sini ya aku ke yang sini. Kalau yang nanya sini ya aku yang sini gitu. Kenapa kok dibagi 5? Soalnya kalau saya jadi satu, satu nanya dalam satu room itu nggak kondusif. Anak jadi nggak nyaman gitu. Kok rame gitu. Jadi biar nggak rame, biar nggak begitu rame, aku tak bagi jadi 2. Nah, itu sih untuk yang VP. Kalau yang untuk PS selama ini aman. Sebelah sana aman untuk yang PS. Terima kasih. Oke, itu oke cukup ini ya menjawab juga ya. Iya sih, kalau PS 10 itu kayaknya aman ya karena anaknya gede-gede. Pun kalau PS pun nggak tahu itu bisa ngerjain bareng-bareng gitu loh. Kayak dicontohin Iya benar. habis itu oh ngerjain, contohin lagi. Oh paham, ngerjain. Itu sih. Iya. Ini sih, kalau aku ini 10 10 ini 10 10 orang lebih. 10 orang nggak mungkin kalau lebih itu ntar kalian protes aja ya ke CS ya. Kalau lebih dari 10 kecuali nggak ada lagi peraturannya. Nah, oke. Kalau mungkin 10 itu kayak gini sih. Kalian bisa gunakan metode, tapi ini metodenya jangan buat jangka panjang ya. Karena melahirkan generasi-generasi yang malas nanti. Jadi metodenya gini, yang aku mau terapin tuh, bahwa kalian bisa mengajar menggunakan metode bekerja bersama-sama. Maksudnya bekerja bersama-sama itu gimana? Jadi kalian kayak misalnya awal tuh mm, jadi kalian presentasi. Habis itu mencontohkan tuh satu-satu tuh. Oh, level 1 gini ya. Habis itu kalian mereka ngerjain semua selesai lanjut ke level 2. Level 2 gini ya. Level 3 gini ya, level 4 gini ya. Baru dilepasin. Jadi untuk mengurangi ketimpangan antara yang bisa jago banget
sama yang nggak bisa sama sekali. Bahkan kayak buka platformnya aja masih bingung. Untuk mengurangi ketimpangan itu, kalian bisa bikin kerjasama di awal-awal. Gitulah. Ya, gitulah. Om Danang, Om Danang, Om Galang, Mm-mm. Alwi, halo. Sebenarnya kemarin udah ngikutin Om Galang tuh. Tapi ada masalah kayaknya kalau di desain grafis di Om Galang. Oh, Soalnya nanti kita ngajar kayak gitu di depan teorinya kayak gini-gini kita udah praktek gitu ya. Pas mereka praktek, kita lepasin ke mereka praktek. Mereka pasti banyak nanya toolnya yang mana, ininya yang mana, diklik yang mana. Gitu satu-satu nanti ketemunya Om. waduh. Ini ya, karena toolnya banyak ya. Iya, ada tool yang ini, ada tool yang itu, tool apa-apa-apa, gitunya banyak. Jadinya kayak 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 pilih kasih ini kejadian kemarin hari apa ya? Yang masuk cuma 9 orang kayak nggak sampai 10. 9 orang tok itu ada yang mungkin kurang jago, ada yang udah jago. Jadi kayak kayak ketemunya kayak pilih kasih dulu Om. Hmm, Nggak ada hmm. niat kepingin pilih kasih, cuma karena kebetulan dia yang nanya sampai kadang bingung. Kak, ke layarku dulu toh, ke layarku ini gimana layarku gimana toolnya yang mana? Wih, sampai bingung aku tuh Om. Padahal saya udah nyontoin dari depan, kayak yang Mas Galang bilang di depan contohin dulu, nah udah nanti mereka suruh praktek ini. Oh, Pusing gitu Om. aku ada satu lagi cara sih. Ini anu ya, nggak tahu ya. Kalau tapi aku jujur ya, ngomong tuh gampang. Kalau aku ngasih saran orang-orang tuh gampang. Tapi kalian yang harus semangat ini, guys. Kalian harus semangat ini sebagai eksekutornya. Aku punya satu satu saran lagi gini, Mas Alwi. Jadi mungkin kalau bisa untuk desain grafis yang tool-toolnya banyak, itu bikin video aja penjelasan tool satu-satu itu kayak gimana misalnya. Jadi video pedoman penjelasan toolmu itu jadikan bahwa itu tuh kayak eh, patokan sebelum anak-anak itu bekerja dengan aplikasi desain grafis itu. Nah, kayak gitu. Jadi eh, video tutorial tool-tool itu jadi jadi landasan siswa lah buat belajar di awal. Jadi misalnya itu kalaupun mereka lihat itu mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kelas gitulah. Mungkin kalau ya 90 menit nggak cukup ya buat membahas itu ya. Jadi bisa dibikinin video dulu buat belajar. Mungkin kayak gitu sih. Oke, siap Kak Galang. Terima kasih. Oke. Tapi ini ya emang lagi-lagi ya. Ngomong tuh gampang. Emang bakalan sulit yang buat yang lakuin itu sih. Oke, yuk. Last question yuk. Ada lagi nggak? Oh ya, saya izin masuk lagi, Mas. Boleh, boleh, boleh. Izin masuk lagi, nanya lagi nggak apa-apa, Mas. Oke. Boleh, boleh. Masalah melting, Mas. Mm-mm. Itu konsepnya gimana melting? Saya nggak paham, Mas ya. Soalnya ada beberapa anak tuh kayak kemarin kasusnya saya juga kemarin Hmm? anak Python Pro dia itu nggak bisa dikontak kecuali hari Sabtu Minggu tiba-tiba di mailking jadi anaknya nggak dapat kabar gitu terlontang-lanting sampai akhirnya sama Mas Hawking kita Mas Hawking apa Mas Doni ya Mas Hawking sepertinya kita itu dibuat private anaknya udah nggak ada cara lain soalnya kalau mailking tuh gimana kayak kelas sudah enak tapi dipecah gitu loh Mas. Ada solusi nggak Mas biar anaknya tuh meskipun di maging anaknya tuh masih nyaman gitu. Juga yang mondok yang gagal banget, yang susah banget dihubungi itu gimana caranya? Waduh, kalau itu nggak tahu ya. Kalau marking dan nggak itu sebenarnya itu ini ya ranahnya customer support ya. Mungkin aku akan bantu jawab sedikit aja setauku ya. Setauku kelas yang di marking itu adalah kelas yang jumlah muridnya sedikit. Jadi kalau di run itu kayak pada intinya nggak profit lah buat di run. Jadi kan gitu ya.
Nah, terus untuk hal-hal kayak gitu gimana? Sebenarnya di merging class itu sebenarnya dari sistem customer support itu udah bagus dari apa? Dari ngabarin orang tuanya, terus habis itu ditawarkan beberapa opsi dan lain-lain. Mungkin kalau satu kasus itu kayaknya yang dikabarin orang tuanya, tapi orang tuanya lagi nggak sama anaknya atau gimana lah, atau ada miskomunikasi atau antar apa gitu. Nah, kalau mungkin solusinya itu iya sih, yang emang nggak bisa banget di jadwal yang di marking, itu biasanya aku bisa ngasih solusi buat nunggu dulu. Nunggu dulu sampai ada jadwal yang bisa nih. Misalnya yang di marking pertemuan ke-27. Sementara sementara kelas itu nggak ada yang cocok, yang cocok baru ada pertemuan 20. Nah, si 27 itu dia akan nunggu dulu sampai pertemuan 20 biasanya gitu. Itu juga bisa. Atau dibuat private itu. Kalau yang paling worst banget itu juga mungkin kalau itu diskusi aja lah ya sama CS kalau itu. Nah, mungkin kayak gitu sih. Jadi untuk merging kelas itu emang ini sih, emang sudah seharusnya dilakukan sih. Tapi untuk inilah, untuk eksekusinya, ntar kita bisa lah diskusi-diskusi itu. Kan dari sisi student juga ada yang ini. Tapi aku yakin kok dari sisi eksekusinya itu, dari komunikasi atau apapun itu, atau opsi yang ditawarkan kepada parents itu, pastinya parents sudah menyetujui sih, atau ada pihak yang menyetujui dan barulah itu di marking. Gitulah. Oke, ada lagi? Oke, kayaknya ini ya, Mas Arik disconnect. Oke, kalau udah gitu aja teman-teman. Udah kita tutup aja, kita udah lebih 5 menit ya. Pokoknya aku thank you banget yang udah hadir di sini. Aku juga sangat berterima kasih kepada speaker kita yang keren, Mas Hanas, Javis, sama Kak Erin ya. Thank you banget. Terus kita akan ada next meeting lagi hari Jumat. Oke, thank you semua yang buat udah hadir. Bye-bye. Oke, makasih Mas. Dan Bye-bye. makasih Thank you, semuanya. Mas. guys. Thank you, guys.